Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Septiani Susanti, NPM 19 10 30 30 75 dari kelas 1 Pendidikan IPA Universitas Tidar, Angkatan 19. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Perbandingan Hasil Belajar Siswa dengan dan tanpa Blended Humor dan Mind Map, materi IPA pemanasan global guna meningkatkan kemampuan berpikir di era 4.0. Latar belakang dari penelitian kali ini yaitu penerapan model pembelajaran blended dengan humor diharapkan akan meningkatkan hasil belajar siswa karena dengan diterapkannya humor dalam pembelajaran akan memberikan kesan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif, dan tidak membosankan namun tetap dalam suasana yang serius. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Laminpan dan Vesterinen, menyatakan bahwa humor meningkatkan interaksi sosial serta berperan dalam proses penyelidikan pada kolaborasi inquiry. Selain itu, pembelajaran blended humor dapat membuat siswa mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah secara kolaboratif. Sedangkan mind map adalah salah satu metode mencatat yang kreatif yang memudahkan untuk mengingat banyak informasi. Dengan metode ini, informasi-informasi yang didapatkan akan dicatat dengan pola gagasan yang saling berhubungan, baik dengan topik utama dan mencabang ke topik dan bercabang lagi menuju perincian subtopik. Dengan hal ini, mind map berfungsi sebagai metode yang mempermudah untuk membuat rancangan sebuah target digunakan untuk memecahkan masalah secara cepat, tepat, dan terstruktur, melatih kemampuan berkomunikasi, belajar menjadi lebih fokus, dan melatih berpikir kritis dalam menentukan masalah beserta pemecahan masalahnya dari sebuah masalah yang kompleks menjadi lebih terstruktur melalui pola gagasan yang dibuat. Dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut ini adalah 3 rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa yang belajar menggunakan metode blended humor dan mind map dengan siswa yang tidak menggunakan metode blended pada materi IPA pemanasan global. 2. Bagaimana perbedaan kemampuan berpikir siswa yang belajar menggunakan metode blended humor dan mind map dengan siswa yang tidak menggunakan metode blended pada materi IPA pemanasan global. Yang ketiga yaitu bagaimana tingkat keefektifan penerapan pembelajaran dengan menggunakan metode blended humor dan mind map pada materi IPA pemanasan global. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang belajar menggunakan metode blended humor dan mind map dengan siswa yang tidak menggunakan metode blended pada materi IPA pemanasan global. 2. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir siswa yang belajar menggunakan metode blended humor dan mind map dengan siswa yang tidak menggunakan metode blended pada pembelajaran IPA materi pemanasan global. 3. Yaitu untuk mengetahui tingkat keefektifan penerapan pembelajaran dengan menggunakan metode blended humor dan mind map pada materi IPA pemanasan global. Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manfaat bagi sekolah. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan alternatif metode pembelajaran IPA, materi pemanasan global yang menyenangkan dan menarik bagi siswa secara efektif dan mampu memunculkan kemampuan berpikir siswa guna menghadapi kemajuan zaman sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Yaitu manfaat bagi pendidikan. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan keefektifan pembelajaran dan belajar siswa dengan mengkombinasikan humor serta penggunaan mind map guna meningkatkan berpikir kritis dan sistematis di era 4.0 ini. Manfaat yang ketiga yaitu bagi peneliti. Dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, pengalaman, dan pertimbangan dalam upaya penelitian meningkatkan hasil belajar dan cara berpikir kritis dan sistematis siswa dalam mata pelajaran IPA materi pemanasan global. Baik, memasuki bab 2 yaitu kajian pustaka. Menurut Purwanto, tahun 2010, hasil belajar merupakan sebuah perubahan tingkah laku siswa hasil dari proses kegiatan belajar mengajar. Perubahan yang dapat ditimbulkan dapat berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Sujana, pada tahun 2010, hasil belajar dapat diartikan sebagai kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa mendapatkan pembelajaran dan memiliki pengalaman belajar.
Maka hasil belajar adalah sebuah hasil yang dapat diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran yang dapat berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta pengalaman belajar yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran. Berdasarkan pada jenis-jenisnya, hasil belajar dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Aspek kemampuan kognitif, yakni suatu kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan intelektual. Kemampuan ini dapat berupa perilaku siswa yang menekankan pada aspek intelektual yang mencakup pengetahuan, pengertian, dan keterampilan siswa dalam berpikir. Berdasarkan taksonomi Bloom, aspek kognitif dapat dibagi menjadi 6, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu kemampuan afektif, yakni suatu kemampuan yang dapat berupa tingkah laku siswa yang menekankan pada aspek emosi dan perasaan. Contohnya dapat berupa minat, bakat, sikap, apresiasi, dan cara siswa dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi di sekitarnya. Yang ketiga yaitu kemampuan psikomotorik, merupakan suatu kemampuan berupa keterampilan, tindakan atau unjuk kerja, serta gerak. Tindakan yang ditunjukkan menekankan pada suatu aspek keterampilan motorik yang dapat berupa percobaan, simulasi, penggunaan alat dan bahan, tulisan, dan lain sebagainya. Kemampuan psikomotorik siswa ini berkaitan dengan pencapaian hasil belajar melalui suatu keterampilan dalam manipulasi yang melibatkan sistem kerja otot dan kekuatan fisik. Selanjutnya, pengertian humor. Humor adalah suatu hal yang memiliki karakteristik khusus yang isinya bergantung pada konteks dan budaya. Akan tetapi, humor memiliki konsep yang universal. Humor sendiri memiliki tujuan yaitu untuk memunculkan tawa atau menciptakan sebuah hiburan. Dalam pembelajaran, emosi dapat berperan sangat penting dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Hal ini karena emosi memiliki hubungan dengan gairah sistem saraf terutama otak, yang juga berkaitan dengan emosi dan kemampuan belajar atau kognitif. Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peranan humor dalam pembelajaran mampu mengurangi tingkat kestresan mahasiswa yang dapat dijadikan peningkat hasil belajar mahasiswa tersebut. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju, siswa diharapkan mampu meningkatkan kemampuan baik soft skill maupun hard skill. Hal tersebut dapat disiapkan dan dilatih sejak belajar di bangku sekolah agar nantinya mereka mampu menghadapi dan mampu memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu kemampuan yang harus disiapkan yaitu kemampuan dalam berpikir kritis dan berpikir sistematis. Kemampuan berpikir kritis merupakan suatu proses berargumentasi dengan kuat yang didasarkan pada pertimbangan yang kuat, pemikiran mendalam, serta memiliki struktur logika yang mampu diterima dan masuk akal terhadap suatu klaim. Cara berpikir kritis ini dapat digunakan untuk memperdebatkan sebuah klaim dengan cara menolak atau mempertahankan klaim dengan pemikiran logika yang masuk akal yang di dalamnya mengkombinasikan fakta, pengalaman, dan imajinasi. Untuk menyusun argumentasi tersebut, yang harus dilakukan oleh siswa yakni dengan membuat pernyataan argumentatif yang mampu menggiring argumentasi relevan dengan struktur logis, rasa ingin tahu, implikasi, membuka pemikiran terhadap suatu asumsi dan konsekuensi. Sedangkan kemampuan berpikir secara sistematis merupakan sebuah pola pikir atau cara kerja untuk menyelesaikan suatu masalah secara terencana yang dilakukan step by step mengikuti langkah kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini adalah bagan kerangka berpikir dalam penelitian yang dilakukan. Memasuki bab ketiga, yaitu pada metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sampel dengan membagi sampel menjadi 2, yakni satu sampel sebagai kelas kontrol dan satu sampel lainnya sebagai kelas eksperimen. Sampel kelas kontrol dan kelas eksperimen tersebut dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan data penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan 3 cara, yaitu tes tertulis, observasi, dan dokumentasi. Yang pertama yaitu tes. Tes merupakan serangkaian pertanyaan serta alat yang digunakan untuk mengukur suatu keterampilan. Yang kedua yaitu observasi. Observasi atau pengamatan yang dilakukan untuk memperhatikan suatu kegiatan terhadap sebuah objek dengan menggunakan berbagai alat indera yang termasuk penglihatan, penciuman, peraba, perasa, dan pendengar. Sedangkan
Dokumentasi merupakan salah satu metode penelitian dengan mengumpulkan berbagai informasi, baik dalam bentuk tulisan, tempat, maupun orang. Dokumentasi menekankan pada berbagai informasi tertulis yang dapat berupa buku, artikel jurnal, prosiding, majalah, catatan harian, notulensi, dokumentasi, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan prinsip penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau classroom action research merupakan suatu tindakan penelitian yang digunakan dengan cara guru berada di dalam kelas ataupun di sekolah dengan menekankan pada pengembangan atau peningkatan atau penyempurnaan proses pembelajaran dan praksis pembelajaran. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara tindakan dengan kelanjutan penelitian deskriptif. Penelitian ini dimulai dengan mencari dan mengumpulkan sumber data atau informasi mengenai suatu keadaan dalam rangka mengidentifikasi kelemahan dengan cara mendeskripsikan berbagai hal yang berkaitan dengan kelemahan yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Selain itu, dalam penelitian tindakan deskriptif ini, peneliti akan berperan langsung dalam mengamati berbagai tindakan yang terjadi dalam penelitian yang nantinya akan dideskripsikan dalam bentuk informasi. Berikut ini adalah bagan prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian kali ini. Berikut ini adalah beberapa instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini. Berikut ini adalah instrumen penelitian dengan metode tes tertulis. Berikut ini adalah instrumen penelitian dengan metode observasi. Dan berikut ini adalah instrumen penelitian dengan metode dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik analisis tabulasi, yakni dengan mengklasifikasikan data dengan cara tabulasi, penyimpulan data, analisis data dengan tujuan testing terhadap hipotesis, dan analisis data dengan tujuan untuk menarik kesimpulan. Teknik analisis dengan tabulasi tersebut mencakup kegiatan pengelompokan data, pemberian nilai, mengkodekan data yang tidak memiliki nilai, menghitung banyaknya penataan yang diikuti oleh sampel, mengubah atau memodifikasi jenis data yang diperoleh menyesuaikan dengan teknik analisis data yang dipilih, dan memberikan kode data jika data tersebut diolah menggunakan komputer. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.